Dampak pemangkasan anggaran pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG dikhawatirkan akan berpengaruh pada akurasi alat deteksi bencana. Atas kondisi itu, BMKG bersama Komisi 5 DPR RI kembali menggelar rapat dengar pendapat atau RDP untuk membahas kebijakan efisiensi anggaran kementerian atau lembaga dalam APBN tahun anggaran 2025. Rapat ini adalah tindak lanjut dari instruksi Presiden RI nomor 1 tahun 2025. Rapat dengar pendapat ini digelar di Gedung DPR Komisi 5 Senayan Jakarta pada Rabu 12 Februari. Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menegaskan pentingnya menjaga perawatan sistem peringatan dini atau Early Warning System dan layanan publik BMKG. Ia berharap pemerintah memerhatikan ini secara serius, sehingga BMKG ini tetap dapat memberikan informasi-informasi penting dalam rangka keselamatan semua apabila terjadi bencana. Dengan adanya efisiensi ini, BMKG tetap dapat menjalankan tugasnya dalam memberikan layanan informasi cuaca dan kebencanaan secara optimal kepada masyarakat. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati membenarkan hal tersebut. Dirinya memastikan bahwa layanan informasi cuaca, iklim, serta deteksi gempa bumi dan potensi tsunami tetap berjalan maksimal selama 24 jam untuk menjangkau seluruh masyarakat. Meski anggaran BMKG mengalami efisiensi, BMKG berkomitmen untuk terus memberikan layanan publik 24/7 tanpa henti. Keakuratan informasi yang diberikan tersebut juga tidak menurun dan informasi dapat diakses di seluruh portal layanan informasi BMKG serta media sosial resmi BMKG. Dwi Korita menerangkan pada tahun 2025 ini rencana anggaran deteksi gempa bumi dan tsunami tetap dipertahankan yaitu 41,9 miliar. Hal ini melunturkan kekhawatiran soal akurasi deteksi dini bencana yang sebelumnya disebutkan bisa menurun dari 90% menjadi 70% imbas efisiensi anggaran. Dalam rapat itu, pihaknya memaparkan rincian penggunaan anggaran untuk operasional layanan publik. Dana tersebut akan dibagi menjadi 14 kegiatan utama, termasuk pengelolaan database BMKG, pengelolaan jaringan komunikasi, serta pendanaan operasional BMKG yang beroperasi 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Selain itu, program dukungan manajemen juga tetap dialokasikan untuk gaji pegawai dan pengelolaan perkantoran guna menjamin keberlanjutan operasional, termasuk pemeliharaan jaringan listrik dan perangkat penunjang lainnya. Pihaknya menyadari betul bahwa keberlanjutan layanan informasi cuaca, gempa bumi, dan tsunami tetap menjadi prioritas utama, sehingga ia menekankan bahwa beberapa kegiatan strategis seperti pengelolaan gempa bumi dan tsunami serta layanan informasi iklim terapan tetap dipertahankan. Selama ini, BMKG sendiri mempunyai sejumlah program, diantaranya program Sekolah Lapang Cuaca Nelayan, program Sekolah Lapang Meteorologi Penerbangan, Sekolah Lapang Gempa Bumi, dan Sekolah Lapang Iklim. Efisiensi anggaran yang akan dilakukan BMKG diantaranya seperti melakukan pengetatan perjalanan dinas, memaksimalkan pertemuan luring menjadi secara daring, dan menyeimbangkan ritme kerja pegawai dengan menerapkan work from office atau WFO dan work from anywhere atau WFA. Ia memastikan kembali bahwa kabar yang beredar terkait informasi cuaca hingga gempa bumi disebut menurun dari 90% menjadi 60-70% tersebut, dan kecepatan informasi peringatan dini tsunami dari 3 menit turun menjadi 5 menit atau lebih itu tidak benar. BMKG berkomitmen layanan informasi cuaca tidak terganggu. Dalam bidang mitigasi bencana, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati merupakan seseorang yang memiliki pengalaman profesional dengan latar belakang akademik sebagai Profesor Geologi Lingkungan dan Mitigasi Bencana di UGM. Ia juga sangat aktif dalam mempromosikan dan mengembangkan sistem peringatan dini multibahaya nasional atau MHEWS. Dan sebagai salah satu pimpinan ahli kunci dalam mengembangkan keputusan Presiden untuk MHEWS Indonesia.
Wanita yang biasa akrab disapa Rita ini lahir di Yogyakarta pada 6 Juni 1964. Ia menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sarjana Teknik Geologi dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1988 dan melanjutkan pendidikannya di Leeds University Inggris yang mendapatkan gelar Master of Engineering Geology pada tahun 1992. Setelah itu, ia juga mendapatkan gelar PhD of Earth Science dari Leeds University Inggris pada tahun 1996. Rita sendiri memulai karir sebagai rektor Universitas Gadjah Mada atau UGM. Universitas terkemuka dengan 55.000 mahasiswa di Indonesia dalam rentang waktu jabatan mulai dari tahun 2014 sampai dengan 2017. Dari tahun 2017 tersebut, tepatnya pada bulan November, ia menjabat sebagai Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Indonesia atau BMKG. Dalam memimpin BMKG, ia aktif mendorong inovasi pada teknologi sistem peringatan dini dan sistem perakiraan berbasis dampak untuk meteorologi, klimatologi, dan geofisika, didukung oleh Big Data, Artificial Intelligence atau AI, dan Internet of Things atau IoT, yang juga terhubung ke media sosial, mobile apps, dan YouTube. Dwi Korita Karnawati adalah sosok pakar dan pengamat yang berhasil membuat sebuah penelitian terkait dengan kerentanan tanah akibat bahaya gempa bumi, di mana ia memiliki ketertarikan dengan meteorologi sejak masa kuliah, yang dibuktikan dengan berbagai penelitian yang dilakukan olehnya. Sejak menjabat sebagai Kepala BMKG dari tahun 2017 hingga saat ini, ia aktif memberikan imbauan kepada masyarakat terkait dengan potensi cuaca dan secara konsisten bekerja pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia agar layanan informasi cuaca tetap bisa diterima dengan baik oleh masyarakat.